ini mengenai bagaimana sih dia menjalani ini pelatihan pembimbing haji dan umroh. Yap. Ini baju yang kamu pakai ini? Baju yang setiap hari aku pakai selama 8 hari. 8 hari itu harus begini nih, pakai Harus begini. kopiah hitam putih Dari gitu. jam 7 sampai jam 6 sore. 7 sampai jam 6. Habis itu pakai batik. pakai batik dari jam 6 sampai Jam 10 atau 11. Jadi tiap hari itu kegiatannya mulai dari jam 6 pagi. Bahkan jam 3. Jam 3. Jam 3 ada tahajud bareng, habis itu sholat, habis itu ada kajian dulu, baru habis itu olahraga. Olahraga. Ada juga baju olahraga juga ada. Oh. Jadi ada olahraga. Olahraganya ngapain? Senam sama bapak-bapak, ibu-ibu, senam pernapasan, zumba. Serius? ada senam. Oh jadi kayak gitu. Jadi dia pakai seragam. Terus berapa hari kamu pelatihannya? 8 hari. 8. Itu belajar apa aja sih sebagai pembimbing haji dan umroh tuh? Itu dia tuh yang aku pikir tuh santai-santai, ternyata Masya Allah banget, lumayan berat ya, padat banget jadwalnya. Yang nggak ada tuh waktunya aku main sosmed tuh nggak ada sama sekali gitu ya. Jadi benar-benar padat banget. Dari pagi-pagi, misalnya dari jam 3 kita bangun tahajud bareng, habis itu kajian sampai jam 6, habis itu kita langsung olahraga, senam, sarapan, terus kita mulai tuh materi dari jam 8 atau setengah 8 sampai sore. Diajarin apa aja? Banyak banget, dan itu bersyukur juga sih aku, karena pengajar-pengajar tuh dari mulai profesor, pejabat, kemudian juga dosen-dosen. Jadi ya happy banget sih, alhamdulillah dapat ilmu yang gak cuma materi tentang ibadah haji, tapi juga ilmu-ilmu yang mungkin tentang komunikasi. Karena kan di sana nanti kita itu bukan hanya membimbing ibadah haji umroh aja, tapi juga bagaimana mengenal orang, bagaimana mengenal jamaah-jamaah haji. Jadi tugas kamu nantinya akan ngapain? Itu? Melayani para jamaah dari jamaah mulai haji itu jamaah ya? haji Di waktu di Indonesia? Indonesia sampai di sana. Di sana juga. Jadi bekal kamu selain kemampuan komunikasi harus hafal apa lagi? Bacaan Qur'annya, kemudian juga karena tesnya juga luar biasa, Kak. Ada tesnya? Banyak banget. Baru mulai datang udah tes. Habis itu setiap hari nih kita tuh dapat materi langsung dapat tugas. Oke. Setiap hari, misalnya satu hari itu ada 5 materi, 5 tugas. Kebayang nggak? Tugas paper gitu. Tugas paper gitu. Terus habis setelah itu di akhirnya kita ada di pertengahan ada praktek. Terus ada tes lagi, kita dari tes bahasa Arab, kemudian ada tes kemudian juga ada tes kita misalkan disuruh baca Quran. Baca Quran. Terus ada bacaan-bacaan, misalkan dites nih kalau bacaan minum air zam-zam seperti apa gitu. Terus kita micro guiding gitu, gimana caranya kita menjelaskan ke jamaah seperti apa. Micro guiding. Jadi kayak kita ngobrolin tentang ini jamaah ini tuh menjelaskan gini gitu. Waduh. Jadi kayak sejarah ini tuh maknanya apa gitu-gitu. Betul. Dia ada suara juga. Betul. Nggak ngimpi apa sih Aiman kamu? Maksudnya kan, kamu pasti banyak orang yang nanya dong, kamu kan udah artis, ngapain gitu? Bahkan teman-temanku, ngapain sih lu mau jadi ustadz katanya. Terus aku bilang, enggak sih, aku tuh pengen belajar aja. Karena menurutku tuh ini tuh tentang ibadah haji ini tuh apalagi buat kita semuanya bukan pekerjaan seorang pembimbing ibadah haji, tapi sebagai amanah yang mudah-mudahan bisa jadi bermanfaat selain buat kita pribadi, itu juga buat orang lain. Itu ide kepikiran awalnya belajar gitu. Nah, karena kan aku beberapa kali jadi tour leader umroh. Nah, aku ambillah sertifikasi umroh. Nah, setelah itu aku malah disuruh untuk cobain dong ikutan sertifikasi ibadah haji ini gitu. Karena udah punya pengalaman ibadah haji. Terus ya udah aku ikutan. Nah, walaupun aku juga mikir, aduh kira-kira aku bisa apa enggak ya. Tapi aku tuh dulu 2 tahun ke belakang aku selalu ikutan pengen jadi petugas ibadah haji. Memang ada keinginan. Pengen keinginan, karena waktu itu pas ibadah haji ngelihat nenek-nenek gitu, kasihan banget lansia gitu, kayaknya butuh perhatian gitu. Jadi ini sertifikasi ini di bawah Kementerian Agama. Kementerian Haji. Jadi nantinya kamu kalau misalnya kamu lanjut nih, kamu akan jadi petugas. Betul. Bismillah, doain ya. Lulus nggak udah? Alhamdulillah lulus. Walaupun ada juga 4 orang yang belum lulus. Tapi alhamdulillah aku nggak termasuk ya. Ini kalau udah lulus langsung direkrut gitu nggak? Harus ikutan ujian. Ada ujian lagi? Ada ujian gitu. Ada syarat-syaratnya juga. Cuman kemarin udah tutup. Tapi sekarang buat mungkin swasta-swasta seperti kayak PIHK yang travel mau ibadah haji khusus, bisa nge-hire. Honornya gitu. Sama Allah aja kayaknya. Jadi kamu menganggap ini juga bagian dari ibadah. Betul, setuju. Masya Allah.
Bismillah doain ya. Oke, jadi banyak teman juga tambahannya. Masya Allah, senang banget karena teman-teman yang lain tuh ustadz-ustadz, terus lulusan-lulusan Kairo, Madinah semuanya. Jadi kayak aku yang paling cupu aja gitu. Oh gitu ya, ya ampun, seru ya. Nanti kita denger lagi cerita dia kalau udah beneran terjun langsung menjadi pembimbing ibadah haji dan umroh. Nah berikutnya ada, ini atlet nih peraih medali emas dari cabang skateboard ya di SEA Games 2025. Ada Basral, kita lihat dulu profilnya berikut ini. Dengan Basral, hai Basral. Ini video kamu pada saat percobaan ketiga gitu yang akhirnya berhasil dan menempatkan kamu sebagai urutan pertama dan meraih medali. Masuk kan cepat viral ya. Nah, kita lihat dulu nih seperti apa cuplikannya berikut ini.